Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Belasan lato-lato milik siswa disita dari razia yang digelar Sekolah Dasar Negeri 03 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu SMP Negeri 2 Rumpin Bogor, puluhan siswa kedapatan membawa lato-lato ke sekolah. Baik, pemirsa saat ini kita akan bergabung ke Gedung Merah Putih KPK untuk melihat Gubernur Papua yang juga merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sedang keluar dari ruang penyidikan KPK atau Komisi Anti Rasuah Kuningan, Jakarta. Untuk di masyarakat di Papua sedikit Bapak oh baik-baik saja Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan untuk keluarga Bapak? Berjalan ya. Ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Papua Bapak? Tangannya dong. Geser belakang Mbak. Enggak bisa. Baik pemirsa, Gubernur Papua yang juga merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur ini saat ini mendapat pengawalan ketat untuk menuju rumah tahanan. Segenap awak media sedang mencoba untuk meminta pernyataan terkait dengan apa isi dari penyidikan oleh para penyidik atau tim penyidik KPK. Sebelumnya, Lukas NMB ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Januari. Ia ditangkap setelah dirinya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Lukas NMB kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Ia dibawa ke RSPAD untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kesehatan. Dan saat ini Lukas NMB dikawal ketat untuk menuju rutan Pomdam Jaya Guntur. Bareng. Ya, yang terakhir yang disampaikan dalam pemeriksaan itu apa? Jadi kejadian tadi di dalam itu, pertama penyidik nama Bapak Adam Arsal menerangkan kepada kami bahwa pencabutan pembantaran ya. Dasarnya karena ada surat keterangan pulang dari dokter di RSPAD. Itu satu. Kemudian agak lama tadi karena memang diselingi beberapa kali Bapak Lukas harus minum 10 atau 11 obat. Ya. Disajikan makanan ayam taliwang tapi dia hanya makan ayam dan sayurnya sama sambalnya saja. Kemudian ada pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan hanya ada 8 pertanyaan. Apa nih? Yaitu yang pertama sekali ditanyakan apakah Bapak Lukas dalam keadaan sehat untuk diperiksa. Jawaban dia, saya tidak sehat, sedang sakit stroke. Ini BAP-nya. Ya, saya tunjukkan. Jadi BAP-nya, ini jawaban beliau. Pada saat ini saya dalam kondisi sakit stroke. Ya. Oke, lanjut. Tetapi pemeriksaan dilanjutkan dengan menanyakan pertama riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keluarganya. Mengenai materinya memang tidak ada pertanyaan. Hanya agak lama kami berdiskusi karena materi pertanyaan tidak diajukan mengenai substansi apa yang dituduhkan, tapi penyidik yang Pak Adam itu
Adam Sofyan Asal Kenapa? bertanya apakah dalam perkara ini tersangka mengajukan saksi yang meringankan. Kemudian kami cukup lama berdebat. Saya bilang, materi perkara apa yang beliau mau menyampaikan untuk meringankan, sementara baru ditanyakan identitas. Jadi substansi mengenai meringankan atau saksi yang meringankan itu kan harusnya apa yang dituduhkan, misalnya perbuatannya kapan, di mana, bagaimana caranya, barang buktinya apa, sehingga atas dasar itu ada pertanyaan apakah mengajukan saksi meringankan. Bukannya sudah disampaikan dalam Kopes kemarin di RSPAD oleh Ketua KPK terkait dugaan-dugaan dan penahanan beliau? Mengenai pasal yang dipersangkakan memang pasal 12 AB dan B huruf besar. Tetapi perbuatan yang mengarah kepada pasal itu, perbuatan dengan melakukan apa, dengan siapa, bagaimana caranya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, tidak masuk materi. Sehingga tadi karena Bapak Lukas juga sudah capek, penyidiknya juga baik, kita bilang ya udah kita hentikan saja, lalu nanti apakah dijadwalkan lagi tergantung mereka, ya. Tapi memang keluarga masih punya versi sendiri soal kesehatan di Bapak Lukas. Oh begini, kalau keluarga punya versi bahwa Bapak Lukas sakit, lalu dokter kemarin menerangkan dia perlu dirawat, itu artinya apa? Kedua, dokter hari ini mengeluarkan surat keterangan pulang. Ada suratnya. Pertanyaannya, bisa pulang berarti sebelumnya sakit kan? Tetapi mungkin dokter itu mengeluarkan supaya bisa diperiksa. Tapi ketika tadi ditanyakan kepada Bapak Lukas, apakah saudara dalam keadaan sehat untuk dilakukan pemeriksaan? Saya tidak mempengaruhi dia, pemeriksaan sangat fair. Saya bilang silakan Bapak jawab. Beliau mengatakan, saya dalam keadaan sakit stroke. Tetapi pemeriksaan juga karena Bapak Lukas, ya udah mau tanya apa saja saya ikut. Kalau ada kemarin selentingan dari tim dokter yang menyatakan bahwa Bapak Lukas hanya sakit kolesterol, itu seperti apa? Oh, Konfirmasi dikit. kalau dokter menyatakan hanya sakit kolesterol, justru dokter itu memberikan keterangan membohongi teman-teman. Gitu ya. Ini surat dokter. Dari RSPAD ya. Dari RSPAD, surat dokter menerangkan sakitnya itu begitu banyak. Banyak ya. Ya, tunggu, saya tunjukkan supaya fair. Oke. Yang paling fatal apa? Sakitnya dokter. Jadi menurut keterangan dokternya menyatakan Bapak Lukas itu sakitnya ada 4, ginjal, jantung, stroke, Dan satu lagi. paru-paru atau apa ini yang saya mau tunjukkan. Saya mau tunjukkan. Jadi kalau Bapak dokter di Gatot Subroto mengatakan Bapak Lukas apa tadi sakitnya? Kolesterol. Ini istilah kedokteran dan saya sudah konfirmasikan ke dokter pribadi. Dengan ini menyatakan bahwa benar pasien tersebut sedang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Pavilion Kartika, 1 lantai 5 dengan diagnosis SNH lama dengan sekule, CKD, DM tipe 2, HHD, CA. Ini istilah kedokteran, tapi saya sempat bertanya. Ya pemirsa, tadi Anda mendengarkan pernyataan dari Petrus Balapationo selaku kuasa hukum dari Lukas NMB yang menyatakan saat ini pemeriksaan atau proses hukum di KPK atas Lukas NMB masih berjalan di tengah klaim dari kuasa hukum bahwa kesehatan Lukas NMB masih buruk. Sementara itu pemirsa, intensitas letusan Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat semakin tinggi. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.